Ya oke, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita melanjutkan pembelajaran materi kita kali ini, agama Kristen kelas 7. Ya, sebelumnya saya mengulas sedikit pelajaran sebelumnya, materi sebelumnya. Saya sudah bahas tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Jadi kita sudah belajar dari sebuah cerita juga yang ada penjual bunga menawarkan bunganya kepada seorang anak muda. Nah, cuman setelah ditawarkan berkali-kali ya menolak terus tuh, tapi akhirnya si anak mudanya saking jengkelnya udah dikasih uang aja, udah nggak usah beli bunga. Tapi anak kecilnya nggak terima karena dia diajarkan oleh ibunya, oleh orang tuanya di rumah bahwa tidak boleh meminta-minta, tidak boleh menerima dengan cuma-cuma gitu. Jadi ya harus ada hasil kerja kerasnya seperti itu. Jadi pendisiplinan yang baik dan yang bagus itu berawal dari keluarga, dan dari orang-orang di rumah atau dari apapun itu yang ruang lingkupnya kecil dulu. Makanya penting, perlu sekali yang namanya pendisiplinan dari keluarga, kerjasama antar orang tua dan juga kepada anak itu perlu banget seperti itu. Lalu kita juga sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi tugas satunya ada kalian disiplin adalah, terus mengapa anak SMP perlu disiplin. Nah itu kan juga sudah mengetahui bahwa pembahasan Alkitabnya di Yosua 24 ayat 14 sampai 28 yaitu tentang penegasan Yosua kepada bangsa Israel bahwa harus pada siapakah mereka beribadah seperti itu. Ya, sekarang kita melanjutkan ke video kedua. Sebelum kita melanjutkan, buat yang baru bangun atau yang belum siap, silakan siap-siap dulu, cuci muka, mandi, makan sarapan, sehingga kalian standby di depan gadget kalian atau laptop kalian. Seperti itu. Jika belum siap, di pause dulu. Jika sudah, di play. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang baik, terima kasih atas pernah kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai pembelajaran agama Kristen kelas 7 tentang materi selanjutnya, pendisiplinan dari keluarga dan sekolah. Tuhan Yesus, kiranya Kau berikan kami hikmat-Mu sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru dan juga terutama oleh Tuhan Yesus, dan sehingga dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik setiap materi yang disampaikan ini. Ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoa hanya di nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, di video 2 ini di bagian B halaman 100 ini memahami disiplin. Nah, ini kan kalau kalian lihat di kegiatan satunya, presentasikan hasil wawancara dengan guru BP dan punya kelas lain, dan saya mengucapkan terima kasih juga yang udah wawancara hasil dari tentang disiplin itu kayak gitu. Tapi ya kan di dalam tugasnya kan cuma mengerjakan pengertian disiplin sama mengapa pentingnya anak SMP perlu disiplin. Jadi yang ini presentasikan wawancara ini tidak usah dikerjakan lagi pula, kan saya tidak menyuruh kalian mewawancarai tentang pentingnya disiplinan itu. Jadi ini di skip, ingat ya, ini di skip jangan. Jadi ya kalau yang nggak nonton videonya berarti dia nggak paham. Lanjut dalam 101 di kegiatan 2 itu mempelajari peraturan sekolah. Nah, ini tugas selanjutnya nih. Jadi ketika kamu mendaftar di sekolahmu atau di sekolah ini, ada aturan yang diberikan pada kamu yang harus kamu terima dan taati jika mau bersekolah di sekolah tersebut. Contohnya ya pakai seragam sesuai aturan, datang tepat waktu, terus tidak boleh bawa handphone seperti itu, dan tidak boleh membawa kendaraan pribadi. Apakah semua aturan dan tata tertib itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik? Pasti, karena semuanya sudah dipertimbangkan. Nah, kalau tidak ada yang sesuai,
kalian boleh mengajukan kayak gitu perubahan. Tapi kan pada nyatanya bahwa semua yang sudah kita buat ini sudah sesuai seperti itu. Nah, tugasnya adalah kalian membuat tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Jadi contohnya gini, kalian menulis peraturan dan tata tertib yang kalian ketahui di sekolah. Yang pertama yang kalian ketahui seperti itu, kayak pengumpulan tugas, terus seragam, datang sekolah tepat waktu, langsung pulang ke rumah, apapun itu. Oke, itu tugas yang pertama. Tapi kalau kalian tidak tahu aturan sekolah di dalam itu apa aja, oke, kalian buat sendiri. Peraturan sekolah itu ada apa aja sih? Banyak hal. Oke, lanjut tugas yang selanjutnya nih, jadwal harian. Kalian bikin jadwal kegiatan dari bangun jam berapa, itu jadwal sehari aja, jadwal kegiatan kalian sehari, tapi kalian bikin sehari aja. Jadi hari, tanggal, bulan, tahun ya, ini gak salah, pokoknya jam berapa di hari itu kalian buat, mandi, pakaian, sarapan, berdoa. Ini kan ada contohnya nih, hingga sampai tidur. Saya mau lihat nih kalian benar-benar disiplinkah bangun tidurnya, doanya, dan bahkan belajarnya. Jadi kalau kalian berada di rumah tuh benar-benar jam 10 kalian seperti layaknya seorang siswa belajar di sekolah. Jam 10 ya fokus dengan gadget, fokus dengan buku, fokus dengan tugas, dengan materi, sampai jam 5 kelar nanti baru kalian bebas. Kalian boleh kemana, keluar atau bertemu dengan teman, tapi jangan lagi pandemi, harus kalian mau santai-santai, mau main game online, atau mau nonton drama Korea, ya bebas pokoknya dari jam 10 sampai jam 5 seperti itu. Nah, itu contoh. Jadi kalian bikin satu hari aja. Nah, lalu ke tabel kedua, kalian buat tabel aktivitas di sekolah. Nah, ini kan kalau kalian sudah masuk nih, kayak Senin jam berapa tiba di sekolah, terus catatannya apa gitu. Terus nah ini kan kalau di sekolah nih, tapi kalian harus bikinnya ya belajar online di rumah. Contohnya kan kayak contohnya hari Kamis nih, hari Kamis tanggal berapa sih? Kamis tanggal 8 bulan 4 tahun 2021. Nah, kalian disiplin nih, disiplinnya apa nih? Misalkan mulai belajar tepat waktu jam 10 di rumah gitu. Terus catatannya apa? Misalkan kalian mendahulukan pelajaran apa dulu di hari itu, misalkan matematika gitu. Itu kalian terus bikin, terus habis itu kalian ngapain, kerjakan soal, kerjakan tugas, terus apa, simak materi apa kayak gitu, selesai sampai jam di hari itu selesai. Bikin sehari aja gitu. Jangan terlalu lihat di buku nih. Kalau di buku ini kan tingkat kedisiplinannya nih, kalau kayak ada sanksi atau apa nih, kayak terlambat, terus terlambat mengumpulkan tugas. Nah nih kalian nih lihat nih, jadi kalau kalian harus disiplin tuh, mengumpulkan tugasnya pun harus disiplin seperti itu. Kelihatan contoh-contoh orang-orang yang disiplin dari cara pengumpulan tugasnya yang selalu on time. Ada beberapa anak yang kelas 7 yang sering ngumpulin tugas on time, khususnya di agama Kristen, kayak Naftali, Sarah, Shane, Gracia, terus siapa lagi? Naftali, Sarah, Gracia, Shane, ya bisa dihitung dengan jari lah. Wah, itu kan daftar-daftar itu dikumpulkan ya. Jadi kayak tadi pertama kalian bikin peraturan di sekolah, yang kedua kalian tugas sehari-hari, yang ketiga kalian jadwal tabel belajar di rumah. Lalu selanjutnya juga ada di belakangnya nih, tapi nanti kita bahas dulu. Daftarnya hanya contoh saja, kamu dapat menulis yang sesuai dengan kondisimu. Misalkan nih dalam 1 hari dapat saja kamu terlambat tiba di sekolah, juga terlambat mengumpulkan tugas. Nah itu kalian juga tulis nih, misalkan kalau di sini kalian terlambat mengumpulkan tugas misal bagas nih, tulis di situ tuh. Jadi itu aja. 2 buah tabel yang kamu buat dapat jadi indikator atau pertanda apakah kamu peserta didik
yang memiliki kesadaran akan pentingnya disiplin untuk tidaknya. Jadi saya bisa melihat nih, wah ternyata nih anak ini nggak disiplin nih, terus ternyata si anak ini disiplin ya, kelihatan lah gitu. Guru akan membimbingmu untuk melihat cermin dirimu melalui dua tabel tersebut. Nah, setelah melihat cermin dirimu, kamu dapat membuat langkah-langkah rencana perubahan diri dalam kaitannya dengan disiplin baik di rumah maupun di sekolah. Itu tuh. Tapi karena meskipun kita jarang ke sekolah karena lagi mas pandemi ya, di sekolahnya diganti disiplin belajar di rumah, gitu, belajar online di rumah. Tetap di rumah-rumah juga, tapi maksudnya disiplin di rumah ini adalah kayak contoh kalian bangun pagi, terus kalian sarapan, terus kalian makannya, mandi, terus tidur lagi jam 8. Nah, itu kalau kegiatan sehari-hari. Tapi kalau yang belajar di rumah ya kalian dari belajar jam berapa, terus kalian ngapain aja selama belajar online di rumah tuh kita perlu tahu, dan saya pun perlu tahu. Nah, melalui aktivitas ini nampak apakah kamu memandang disiplin sebagai hal yang penting atau tidak, seperti itu. Nah, banyak orang yang suka menunda-nunda nih, jangan ya pekerjaan, jangan. Pokoknya banyak orang yang suka menunda pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan segera. Jadi kayak kalian numpuk tugas gitu. Sering banget kalian suka numpukin tugas, jadi terlambat numpukin tugasnya. Pokoknya kalau kalian bisa diselesaikan cepat ya lebih baik selesaikan, seperti itu. Misalnya kamu tidak tertib belajar, kalau ada ulangan tiba-tiba pasti panik dan mulai kayak besok tidak panik atau belajar bukan. Nah, itu ada tidak mempersiapkan dirinya. Ada pekerjaan rumah ataupun tugas yang diberikan guru tidak kamu kerjakan segera tuh, tetapi selalu ditunda-tunda. No, siapa tuh? Ketika waktu untuk mengumpulkannya tinggal 1 hari, bahkan kalian tidak mengumpulkan setelah PH, aduh parah sih. Barulah kamu mengerjakannya. Apa akibatnya pekerjaanmu tidak maksimal dan nilai yang kamu peroleh juga mungkin tidak terlalu baik, gitu kan. Pasti kalian setiap kali menerima raport nilai pelajaran besar selalu merah kayak gitu. Jika kamu mengerjakannya jauh-jauh hari, dan tentu masih tersisa banyak waktu untuk memeriksa lagi dan menyempurnakannya. Jadi kayak yang penting udah kelar ya, kalian bisa menggunakan waktu itu, kalian bisa dengan bebas dengan apapun gitu, tetapi dengan hal yang baik gitu. Bahkan bisa untuk mengoreksi tugas kalian kembali. Oh ini benar-benar belum ya gitu. Nah, ada lagi nih contohnya, misalnya mengenai rambu lalu lintas dan berbagai aturannya. Orang taat pada aturan lalu lintas ketika ada polisinya aja nih. Kalau ada polisi bahkan di Jakarta tuh gitu. Tapi kalau nggak ada polisi ya kayak lampu merah diterobos. Contohnya kan kalau di persimpangan ada lampu merah kuning hijau, kalau ada polisinya taat tuh, nggak akan jalan sebelum hijau. Tapi kalau pas nggak ada polisinya, bahkan merah aja dia udah jalan gitu, karena ngelihat wah sepi nih gitu. Orang taat pada aturan lalu lintas ketika ada polisinya aja. Jika tidak, maka mereka akan melanggar aturan. Ada juga peserta didik SMP yang belum cukup usia untuk memperoleh surat izin mengemudi, tapi sudah mengendarai sepeda motor. Kalian belajar nggak apa-apa, boleh belajar, tapi ingat jangan dibawa sendiri dan jangan tanpa ada pengawasan orang tua. Pokoknya jangan pernah bawa sendiri dan harus ada pengawasan dari orang tua, seperti itu. Nah, pelanggaran lainnya peserta didik akan bersikap teratur dan tertib jika ada guru di hadapan mereka. Tapi kalau nggak ada guru, rame, keluar, ngobrol, hiruk-pikuk kayak pasar tuh. Menurut pendapat kamu, apakah remaja SMP dapat bersikap disiplin tanpa harus dipaksa atau diancam? Ini kalian jawab, maksudnya kalian jawab dalam hati aja gitu. Ini kalian pertanyaan tadi bukan tugas. Tugasnya ini, halaman 104 yang atas. Mengapa remaja melanggar aturan disiplin? Ya mungkin karena ingin sensasi atau apapun kalian biasa. Lalu ada berbagai aturan dan disiplin yang dibuat itu ada manfaatnya tuh, ada tujuannya untuk menjaga ketertiban bersama dalam masyarakat maupun lembaga seperti keluarga, sekolah, dan juga mungkin di gereja juga ada aturan. Jadi kayak aturan dibuat itu untuk menjaga ketertiban, bukan untuk hanya asal-asalan aja, tapi ada tujuannya, tertib. Kalau kita taat aturan maka kita tertib, seperti itu. Tertib mengumpulkan tugas juga kan, kalian kan itu kan taat sebagai siswa.
Di mana-mana selalu ada aturan-aturan yang dibuat baik tertulis maupun tidak yang diharapkan ditaati oleh semua orang. Ini contohnya nih, di berbagai sekolah setelah lonceng masuk berbunyi maka pintu gerbang di sekolah akan ditutup. Ya, peserta didik yang datang terlambat akan dikenakan sanksi. Jika tidak melaksanakan tugas piket di sekolah juga akan dikenakan sanksi. Jadi kayak jangankan kalian datang terlambat, kalian nggak piket aja pun kalian kena sanksi. Di gereja sebelum kebaktian mulai, ini contoh kalau di gereja ya, di layar akan ada pengumuman supaya telepon genggam dimatikan karena mengganggu jalannya ibadah. Begitu pula di sekolah, ada aturan selama jam pelajaran telepon genggam dimatikan. Kalau di sekolah Danbi, kalian nggak boleh bawa handphone. Kalau meskipun bawa untuk keperluan misalkan mesen ojek online, handphone itu harus dititipkan ke wali kelas karena nggak boleh digunakan sama sekali selama di sekolah. Contohnya pas udah pulang aja misalkan mau pesan kendaraan online. Seperti itu, meskipun sudah ada aturan seperti itu, masih saja ada orang yang membuka dan menggunakan telepon genggam pada waktu kebaktian. Kadang ada yang suka tuh yang buka WhatsApp, buka Instagram pada waktu ibadah. Jangan ya, yang sedang berlangsung atau enggak ketika jam pelajaran tuh bahaya. Apakah kamu juga pernah melakukannya tuh? Tugas terakhir di bab ini, bentuk kelompok. Ini nggak usah bentuk kelompok, kalian kerjakan sendiri aja. Di Yosua 24 ayat 14 sampai 28 kalian harus mengetahui nih, ini maksudnya yang ini apakah persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu tuh berkaitan dengan kepercayaan imannya. Jadi ya jawabannya kalian baca dulu di firman-Nya. Pokoknya pada waktu itu kejadiannya bahwa bangsa Israel itu banyak menyembah hal-hal lain kayak gitu. Yang di bagian B kalian jawab mengapa Yosua minta orang Israel untuk memilih kepada siapa mereka hendak beribadah tuh. Pokoknya Yosua memberikan pilihan gitu. Dan kaitannya apa dengan disiplin tuh? Dengan cara orang Israel menjalankan ketaatannya pada firman Tuhan. Nah, ini caranya bagaimana nih? Bagaimana kamu sebagai remaja SMP menjalankan ketaatan pada firman Tuhan? Jadi setelah kalian mengetahui maksud dari pesan Yosua ini Yosua kepada pendisiplinan kepada bangsa Israel. Nah, kalian sebagai pelajar juga harus belajar disiplin seperti itu. Melihat dari contoh ini. Yosua adalah pemimpin komunitas bangsa Israel sekaligus pemimpin spiritual yang membuktikan diri sebagai pemimpin yang konsisten dan taat pada aturan. Dalam komunitasnya juga aturan dalam ibadah. Pokoknya Yosua taat. Ia juga taat dan setia pada Tuhan Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah, sebenarnya masuk ke tanah Kanaan. Pada pendirian mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka beribadah. Ini kalau bangsa itu orang Israel, mereka ada yang ibadah pada dewa Kanaan, terus ada ya pokoknya berhala-hala. Karena itu Yosua minta mereka menentukan pilihan nih. Kepada siapa mereka akan beribadah. Yosua tidak hanya memberikan mereka pilihan, tapi juga ia juga menentukan pilihannya yang konsisten dan teguh. Jadi kayak Yosua kasih pilihan, tapi Yosua tetap menyembah pada Allah Bapa. Disiplin dalam beribadah berpengaruh pada seluruh kehidupan. Ini penting banget. Pokoknya kalau kalian ibadahnya disiplin bagus, tapi nggak cuma sebagai rutinitas, tapi kalian harus ada sesuatu yang kalian mengubahkan kehidupan kalian. Kalian benar-benar sungguh-sungguh taati firman Tuhan, sungguh-sungguh datang ke ibadah untuk beribadah. Jangan sampai datang beribadah karena disuruh papa mama, harus karena disuruh ada seseorang. Jangan ya. Nah, rangkuman terakhir, disiplin merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup, bukan hanya menyangkut ketaatan. Jika dijadikan pembiasaan hidup, maka akan dilakukan secara konsisten kapanpun dan dimanapun. Ini kalau sudah terbiasa disiplin, entah itu di rumah, di gereja, di sekolah, maupun di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan dalam membubuhkan dan membangun disiplin dalam dirimu. Nah, semua lembaga pendidikan mengatakan disiplin sebagai hal penting gitu, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Nah, demikian pula keluarga di rumah, salah satu aspek penting yang turut menentukan kedamaian dalam keluarga adalah disiplin dengan anggota keluarga.
di rumah ada aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua anggotanya. Pokoknya di rumah pun ada aturannya gitu, supaya kehidupan berjalan dengan baik. Pokoknya tujuannya aturan itu supaya berkehidupan berjalan dengan baik. Misalnya tiap anggota keluarga jika pergi harus pamit pada orang lain. Contohnya kan kayak misalkan kalian mau main Pak, aku izin dulu mau main ke rumah si A kayak gitu. Jangan main cus nolong aja pas sudah malam kan cari mana nih si ini, kemana tadi kagak pamit kagak apa, kita nggak tahu, pulang lari yang ada coba mas kamu main ke tempat ini kamu nggak izin, itu parah. Nah, keberadaan mereka harus dalam pengawasan orang dewasa. Disiplin turut membentuk karakter seseorang menjadi manusia yang bertanggung jawab. Oke, videonya 20 menit. Oke, cukup sekian pembahasan dari ini. Jangan lupa kumpulkan semua tugasnya karena nanti tentunya akan ada penilaian kalian. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah selesai dalam pembelajaran ini tentang hidup disiplin. Tuhan, kami mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kami bisa mengerti dan memaknai dan memahami betapa pentingnya disiplin dalam kehidupan kami. Ampun ada kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kau berkati sekolah Danbi, guru-gurunya, dan juga Engkau memberkati siswa, siswi Danbi dan juga keluarga dan juga orang tua mereka. Kami berdoanya di nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.